Pada perkembangannya tanggal 17 setelah pukul 12.00 sampai dengan tanggal 18.00 ada beberapa penambahan yang cukup signifikan, sehingga pada periode 17 Maret pukul 12 sampai 18 Maret pukul 12 ada penambahan sebanyak 55 kasus positif, sehingga total keseluruhan sampai dengan sekarang adalah 227 kasus positif. Jumlah kasus yang sudah menjadi negatif kita laporkan adalah 11 kasus bisa dipulangkan. Namun juga kami laporkan kasus yang meninggal sampai dengan tanggal 17. Maka akumulatif kasus meninggal sampai dengan tanggal 18 Maret, total kasus yang meninggal keseluruhan adalah 19. Serangkaian langkah telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam penanganan coronavirus. Wabah yang kali pertama ditemukan di kota Wuhan, Cina tersebut saat ini semakin membuat cemas bahkan takut masyarakat seluruh penjuru dunia. Memang sudah banyak pasien positif coronavirus sembuh seperti sedia kala. Namun tidak sedikit pula yang meninggal dunia. WHO telah menjadikan status COVID-19 sebagai pandemi karena telah menulari lebih dari 150 negara. Lalu bagaimana cara penyebaran coronavirus itu? Menurut WHO, COVID-19 menular dari orang ke orang. Caranya dari orang yang terinfeksi virus corona ke orang yang sehat. Penyakit menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh orang sehat. Lalu orang sehat itu menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Virus corona juga menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan orang yang positif corona. Gejala coronavirus yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Pemerintah menyebut kasus positif corona hingga Rabu 18 Maret 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat mencapai 227 orang dengan 19 orang meninggal dunia. Keterangan itu seperti disampaikan oleh Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah dalam penanganan virus corona di BNPB Jakarta. Dia merinci kasus positif corona terbaru itu berasal dari Banten 4 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta 1 kasus, Daerah Khusus Ibu Kota 30 kasus, Jawa Barat 12 kasus, Jawa Tengah 2 kasus, Sumatera Utara 1 kasus, Lampung 1 kasus, Riau 1 kasus, dan Kaltim 1 kasus. Selain itu ada 2 pasien lainnya berdasarkan pemeriksaan mandiri. Dari penambahan kasus coronavirus yang signifikan itu, 19 pasien meninggal dunia dan 11 dinyatakan sembuh. Adapun rincian pasien yang meninggal dunia yakni Bali 1 orang, Banten 1 orang, DKI 12 orang, Jabar 1 orang, Jateng 2 orang, Jatim 1 orang, dan Sumut 1 orang. Bahwa perkembangan secara keseluruhan memang pada saat ini sedang akselerasi untuk menjadi semakin naik jumlah penderita. Ini kita maklumi dan ini juga menjadi gambaran yang lazim di beberapa negara lain terkait dengan fase-fase awal dari munculnya kasus positif COVID ini. Kita akan mendapatkan gambaran yang semakin naik dan pada saatnya nanti kita prediksikan mudah-mudahan tidak terjadi terlalu panjang. Kita berharap pada setelah dilaksanakan kegiatan bersama dengan masyarakat, diharapkan pada bulan April kita sudah mulai bisa melihat hasilnya dan kita berharap bahwa ini akan sudah mulai terkendali. Tetapi saat sekarang memang betul sedang naik. Tentang perkembangan kasus positif yang kami catat dan kemudian akan kami laporkan pada periode tanggal 17 pukul 12.00 sampai dengan tanggal 18 Maret pukul 12.00. Ini pelaporan kami memang menggunakan rincian waktu seperti itu. Kemarin sampai dengan pukul 12.00 tanggal 17 sudah kami laporkan ke masyarakat semuanya bahwa total kasus kita adalah 172. Pada perkembangannya tanggal 17 setelah pukul 12.00 sampai dengan tanggal 18.00 ada beberapa penambahan yang cukup signifikan yang kami rincikan sebagai berikut. Di Provinsi Banten kita menemukan lagi 4 kasus positif. Di Daerah Istimewa Yogyakarta kita menemukan 1 lagi kasus positif.
DKI Jakarta kita temukan lagi 30 kasus positif. Jawa Barat kita temukan 12 kasus positif. Jawa Tengah 2 kasus positif. Sumatera Utara 1 kasus positif. Lampung 1 kasus positif. Riau 1 kasus positif. Kalimantan Timur 1 kasus positif. Kemudian dari proses penyelidikan epidemiologi yang kita lakukan dan kemudian kemandirian yang bersangkutan, jadi ini bukan pasien rumah sakit yang datang dan kemudian kita periksa, kita temukan ada 2 kasus positif. Sehingga pada periode 17 Maret pukul 12 sampai 18 Maret pukul 12 ada penambahan sebanyak 55 kasus positif. Sehingga total keseluruhan sampai dengan sekarang, sampai dengan kami melaporkan data pada pukul 12.00 hari ini adalah 227 kasus positif. Kemudian jumlah kasus yang sudah menjadi negatif, sudah sembuh dan bisa dipulangkan, secara akumulatif kita laporkan adalah 11 kasus bisa dipulangkan. Rinciannya adalah 1 kasus dari Banten sudah bisa pulang, kemudian Jakarta 9 kasus, kemudian dari Jawa Barat 1 kasus. Sehingga total yang sudah sembuh dan bisa dipulangkan adalah 11 kasus. Namun juga kami laporkan kasus yang meninggal. Terdapat permasalahan dalam pendataan karena ternyata setelah kami melakukan recek tadi pagi dan kemudian kami berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia yang merawat kasus ini, maka ternyata beberapa rumah sakit belum melaporkan kasus kematian sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 17. Oleh karena itu data sekarang sudah kita upgrade, sudah kita perbaiki, maka akumulatif kasus meninggal sampai dengan tanggal 18 Maret pukul 12 sebagai berikut. Untuk Provinsi Bali ada 1 yang meninggal, Provinsi Banten ada 1 yang meninggal, DKI Jakarta ada 12 yang meninggal, Jawa Barat ada 1 yang meninggal, Jawa Tengah ada 2 kasus yang meninggal, Jawa Timur ada 1 kasus yang meninggal, Sumatera Utara ada 1 kasus yang meninggal, sehingga total kasus yang meninggal keseluruhan adalah 19. Simpulan yang kami sampaikan untuk posisi saat ini, jumlah akumulatif kasus positif 227, jumlah akumulatif penderita yang sudah sembuh dan boleh pulang 11. Jumlah penderita yang meninggal akumulatif sampai dengan tanggal 18 Maret jam 12 adalah 19. Ini data terakhir yang kita miliki dan besok akan kita upgrade lagi data ini, dan data ini pun juga nanti akan bisa dilihat pada website yang sudah disiapkan oleh BNPB. Ini beberapa informasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepala daerah mulai provinsi hingga kabupaten dan kota menetapkan situasi penyebaran coronavirus di wilayahnya dengan berkonsultasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pernyataan itu menyusul penetapan Indonesia dalam status bencana nasional non-alam COVID-19 yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Kepala daerah pun merespon instruksi Presiden dan sudah melakukan langkah-langkah yakni menutup sekolah, menyarankan warga bekerja dari rumah sampai menutup pusat keramaian seperti kawasan wisata dan tempat hiburan, serta belajar melalui metode online. Masyarakat diminta melakukan social distance guna mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Social distance adalah jarak sosial, artinya seseorang menjaga kedekatan fisik dengan orang lain guna mengurangi perpindahan virus dari tubuh satu ke tubuh yang lain. Bahkan social distance menjadi norma baru dalam kehidupan setelah munculnya berbagai penyakit. Terangkum dari berbagai sumber, tim liputan Akurasi TV. Akurasi TV.